kembali semua, selamat kembali. Suaranya nggak keluar ternyata ya. Oke, masih semangat semua? Ya, saya harus menyemangati diri saya sendiri ya, karena udah ibadah ketiga. Baik, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur dan sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk namamu yang berkuasa, namamu yang hebat, namamu yang ajaib, yang tidak pernah berubah kuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Nama yang sanggup mengubahkan, menyembuhkan, mematahkan kutuk, nama yang menguatkan kami, melindungi kami, bahkan menyembuhkan kami. Nama yang sampai hari ini berkuasa penuh atas hidup kami. Terima kasih buat nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dan terima kasih kami diselamatkan oleh karena pengorbananmu Yesus. Kami punya kepastian kekal dalam namamu. Terima kasih buat hari Minggu ini. Terima kasih buat keluarga, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih untuk semua hal baik. Bahkan terima kasih untuk hal-hal yang belum kami alami di depan kami. Bersyukur karena apapun itu, Tuhan Yesus tetap baik buat kami semua. Berkati kami dengan kebenaran firman, aku berdoa biar firman ini mengubah hidup kami, menjamah, jadi jawaban buat kami, menambahkan pengetahuan, pengertian kami akan firman-Mu, dan itu akan mengubah masa depan kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, Roh Kudus bekerjalah menjamah kami semua, dalam nama Yesus yang diberkati dan siap dengan firman sama-sama katakan, amin. Ini AC-nya udah paling dingin, udah ya, kayaknya Palu yang terlalu panas ya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Oke, ini apakah saudara belum makan siang? Nanti makan dulu masing-masing ya. Puji Tuhan, senang sekali kembali ke rumah, karena tempat terbaik selalu ada di rumah, saudara. Bersyukur ada di rumah Tuhan hari ini. Kita ada di bulan yang baru dan kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru saja bergabung di gereja ini dalam tahun ini, sudah perlu tahu bahwa tahun kemarin kami sudah membuat sebuah kurikulum pengajaran untuk semua khotbah selama setahun, bahkan untuk youth, college, semua kita, dan sampai kids kita buatkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daripada jemaat ini masing-masing gereja kita. Karena saya tahu setiap gereja punya kebutuhan yang berbeda, firman yang sama tapi kebutuhan yang berbeda. Dan bulan ini dan bulan depan kita akan ada dalam satu tema, yaitu tentang nama Yesus. Katakan nama Yesus. 2, 3, nama Yesus. Seberapa penting sih, kenapa kita perlu 2 bulan ya? Penggembala gak kelamaan tuh 2 bulan, 8 minggu kita akan belajar tentang nama Yesus. Nanti ada Pastor Victor Waang akan datang di bulan ini, ada Pastor Adi juga, dan kami para hamba-hamba Tuhan di rumah ini akan mengajarkan tentang nama Yesus. Nama Yesus, secara khusus tentang nama Yesus selama 2 bulan. Kenapa ini begitu penting, saudara? Karena hari ini nama Yesus sudah seperti kayak hal yang umum dan kayak kehilangan kuasa dan otoritas. Karena ternyata nama Yesus bukan hanya dipakai 2000 tahun yang lalu. Saya menemukan di Bali seorang sopir Grab namanya, saya tanya sama dia, kamu apanya Yesus? Ponakan, sepupu. Karena DP marga Yesus di belakang. Karena dia orang Dili, orang Timur-Timur gitu ya. Mungkin dia lahir di Timur-Timur, dia orang Timur-Timur biasa pakai nama-nama Portugal gitu ya, Portugis. Jadi dia pakai, di belakangnya Yesus. Wah, luar biasa. Nanti saya bilang, gimana kalau yang naik bukan orang Kristen gitu kan? Wah, kamu mau bawa saya kemana gitu kan? Jangan-jangan ini kristenisasi gitu ya, karena sopirnya Yesus gitu. Karena nama Yesus jadi nama yang biasa, di luar sana orang pakai nama itu, sehingga kadang-kadang sudah nggak punya kuasa dan dianggap biasa. Bahkan kekristenan hari ini sedang ditertawakan oleh dunia, dijadikan bahan olok-olokan hari ini. Olimpiade di Paris gitu ya, sebuah event besar internasional dalam sebuah pembukaan yang saya nggak mengerti apa hubungannya antara pembukaan olahraga dengan peristiwa The Last Supper. Nggak ada hubungannya sama sekali. Olahraga dengan peristiwa perjamuan terakhir, dan Yesus digambarkan digambarkan seorang yang transgender. Betapa kekristenan sedang dipermalukan, saudara. Mungkin bagi saudara melihat sebagai hal biasa, tapi bagi saya generasi sedang dipertontonkan tentang kekristenan yang tidak punya kuasa. Saudara kebayang anak-anak kita bertumbuh dengan situasi yang kayak gitu.
Sekarang kita orang tua mungkin banyak, apaan sih? Anak-anak saya udah lihat semua di TikTok. Sangat penting, saya pikir gereja harus mengajarkan ini, karena saya harus kasih pengajaran yang baik supaya saudara sebagai orang tua mengerti, punya pemahaman yang baik, dan kita bisa ajar sama anak-anak kita. Karena arus informasi dunia lewat media sosial itu lebih kuat, lebih kencang, lebih lancar, lebih luas, lebih masif. Sehingga kalau mereka sendiri akhirnya malu dengan iman mereka. Mereka merasa nggak yakin dengan kekristenan mereka. Ini berbahaya buat generasi kita berikutnya. Dan begitu mereka melihat semua hal tersebut, mereka mulai bingung. Lalu mereka bingung mau tanya sama siapa. Tanya sama papa bilang papa enggak tahu. Tanya sama mama bilang tanya sama pendeta di gereja. Dan kita enggak punya cukup pengetahuan memahami nama Yesus. Apalagi muncul Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Kekristenan yang mengajarkan bahwa ada jalan lain menuju Roma, enggak hanya lewat Yesus kok. Enak aja, kenapa harus hanya Yesus? Banyak yang lain. Kenapa hanya Yesus? Nah, ini yang berbahaya. Nah, kalau kita gereja nggak mengajarkan dari hari ini, ada 53% Gen Z dan Gen Alpha di gereja ini, dan banyak orang-orang tua yang punya anak-anak di gereja ini. Saudara, papa mama harus punya pengetahuan yang baik tentang Yesus, agar kita bisa menjelaskan kepada mereka. Karena kalau tidak, kita punya pengetahuan yang minim, kita hanya berharap bahwa gereja cukup memberikan pengetahuan kepada mereka, kita bisa kehilangan anak-anak kita. Karena mereka nanti bisa menemukan bahwa enggak hanya lewat Yesus kok, yang lain bisa. Karena Kristen progresif itu sudah gencar-gencarnya memberikan pengajaran mereka, pemahaman mereka lewat banyak hal supaya pengertian ini masuk dalam gereja dan menggoncangkan iman gereja. Bahkan pernah nggak sudah dengar hal yang lumrah, orang sudah bilang gini, semua agama kan sama, ya nggak? Semua sama-sama mengajarkan kasih, semua mengajarkan kebaikan, nggak ada yang mengajarkan kejahatan. Semua agama sama. Di satu poin itu saya setuju, kita sepakat. Tapi saya kasih tahu sama saudara, yang berbeda adalah gini, Yesusnya nggak sama. Itu mesti jelas. Karena kalau ini nggak jelas, garis irisannya nggak jelas, perbedaannya nggak jelas, nanti anak-anak kita, maaf ya, dia ketemu sama yang tidak satu iman, dan mereka bilang, kan nggak apa-apa, semuanya sama, sama-sama diajar mengasihi, sama-sama diajar untuk saling mengampuni. Oh iya ya, benar ya, betul saudara, sama-sama mengasihi, tapi ada yang berbeda, Yesusnya berbeda. Itu harus jelas. Generasinya harus tahu. Karena sekarang ini kan hal yang lumrah banget kan. Gak apa-apa, kita sama kok. Sama jalannya ke surga kok. Hanya beda pemahaman aja. Oh enggak, juru selamatnya beda, Yesusnya beda, harus jelas itu. Perbedaannya kita dengan mereka, Yesusnya beda. Kasihnya mungkin boleh, kebaikannya, amal baik, berakhlak, harus bantu orang, betul, itu semua betul. Tapi yang tidak mereka punya itu Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Itu mereka nggak punya. Kita harus jelas di area itu. Makanya izinkan diri saudara duduk belajar selama 2 bulan ini dengan baik-baik, belajar tentang Yesus. Karena keilahian Yesus sedang diserang hari ini. Saudara kita yang ada di depan, mereka sebuah pengertian bahwa dia hanya seorang tokoh sejarah, sama dengan Musa, Joshua, hanya diberikan kuasa oleh Roh Kudus, nggak ada sifat ilahi di dalamnya. Nah, kalau keilahian Yesus dilepaskan dari pribadi Yesus, maka Yesus akan jadi biasa-biasa aja, nggak ada sifat ilahinya. Kalau nggak ada Yesus, apa bedanya kekristenan dengan yang lainnya? Kalau hanya bicara tentang kasih, kalau hanya bicara tentang pengampunan, mereka mengajar hal yang sama. Tapi yang mereka nggak punya adalah Yesus yang mati dan bangkit mengalahkan maut. Itu yang mereka nggak punya. Maka kita perlu jelas di area ini. Gereja sedang diserang.
Kalau generasi pada akhirnya sudah nggak yakin dengan keilahian Yesus, generasi udah nggak yakin dengan imannya, apa yang harus dia pertahankan? Ternyata keagamaan yang lain, perbuatan baik mereka lebih baik daripada kita. Jujur, ada sinode yang bangun Huntap di Kota Palu, saya tanya. Ada saudara, sinode yang bangun 100 rumah, 200 rumah, nggak ada. Siapa yang bangun? Buddha suci. Mau bertanding akhlak yang baik, mereka jauh lebih baik. Serius, kita harus bicara apa adanya. Tapi yang buat perbedaannya tentang Yesus, gereja sedang diserang. Kalau generasi udah gak kenal tentang Yesus, keilahiannya, mereka pikir buat apa kami ke gereja? Nggak ada alasan buat kami ke gereja. Makanya saya ketemu dengan saudara saya, dia pendeta di gereja reform tertua di Amerika, karena gerejanya yang dia gembalakan itu berdiri tahun 1857. Wah, tua banget saudara. Dia mulai mengembalakan jemaat itu tinggal 6 orang atau 7 orang jemaatnya. Puji Tuhan, hari ini jemaatnya udah 100 lebih saudara. Saya kagum sama dia. Saya bilang, luar biasa kamu ya. Gereja orang bule sekarang jadi gereja orang Manado. Karena gembalanya orang Manado, semuanya orang Manado saudara. Lalu saya berdiskusi dengan mereka. Kebetulan dia ketua, kayak ketua wilayah lah. Untuk wilayah New Jersey itu dia ketuanya. Dia bilang, oh iya, orang ini ada Mbak Urus ini mau jual 2 gereja. Saya bilang gini, enak betul ngomong jual 2 gereja. Saya bilang, nih kita mau bangun gereja susah di Kota Palu, mereka jual gereja. Saya bilang, kenapa jual? Iya, soalnya udah gak kepake, biaya maintenance-nya tinggi daripada dia rusak. Jemaat cuma tinggal 6 orang pastor, oma dan opa lagi, terus mau bikin apa? Sudah gak ada yang bisa dibuat apa-apa. Dan buat mereka itu hal yang biasa banget untuk jual gedung gereja, karena ya biaya maintenance-nya sangat tinggi, jemaatnya udah gak ada. Kenapa generasi hilang, pergi dari gereja? Karena generasi udah gak yakin tentang imannya kok. Mereka udah gak yakin tentang Yesusnya. Mereka udah gak yakin bahwa ada keselamatan lagi hanya lewat Yesus. Makanya hari ini saya mengasihi generasi ini. Kita harus belajar sama-sama untuk jemaat diperlengkapi benar-benar memahami tentang Yesus, agar iman kita gak goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin saudara. Kita hidup di generasi yang berbeda dengan anak-anak kita. Anak-anak kita tuh generasi stroberi, saudara. Lembek banget, mudah untuk terdistraksi, mudah untuk terbawa arus, saudara. Berbeda dengan generasi kita ini. Maka kasihlah anak-anak kita, generasi kita ke depan. Kita mungkin hari ini on fire iman kita sama Tuhan. Wah, sekali Yesus tetap Yesus. Pernahkah sudah berpikir bagaimana iman anak-anak kita nanti? Mampukah mereka mempertahankan sekali Yesus tetap Yesus? Mampukah mereka mempertahankan alibi mereka di depan teman-teman mereka yang tidak sependapat, seiman dengan mereka, untuk mempertahankan kekristenan mereka? Kenapa kamu beriman pada Yesus, manusia yang hidup 2000 tahun yang lalu yang kamu gak kenal dia? Mereka harus bisa berapologetika, mempertahankan iman mereka. Sebab gereja bukan taman hiburan untuk kita dihibur di gereja. Gereja tempat kita diperlengkapi, bukan jadi kapal pesiar, tapi jadi kapal perang, supaya kita bisa siap menghadapi apapun tantangan zaman hari ini untuk menggoncangkan iman kita. Iblis mungkin menyerang kita, dikasih penyakit, tetap semakin kuat dalam Tuhan. Diizinkan masalah terjadi, makin beriman. Maka dia goncangkan kita dengan pengajaran-pengajaran yang menggoyahkan keyakinan kita akan firman Tuhan. Saya berdoa agar pelajaran bulan ini menolong kita semua. Katakan amin saudara. Selama 2 minggu ini saya akan buat seri khotbah saya. Jadi saya akan bahas dari 6 ayat ini selama 2 minggu ini. Dan mari kita membaca sama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat pertama, saya baca ayat kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Iya, jadi kalau sudah tahu sebelum perkataan ini ada satu momen di pasal sebelumnya itu Yesus tuh kasih pengumuman, guys, saya mau pergi ya, saya mau tinggalkan kalian dulu ya. Sudah tahu tiba-tiba tuh murid-murid cemas, ketakutan, merasa sendirian, ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka bilang gini, Yesus, kami ini tinggalkan keluarga kami, tinggalkan pekerjaan kami, bisnis kami, ladang kami, perahu kami, pekerjaan kami demi ikut Yesus. Sedangkan mereka, betapa mereka ekspektasi yang mereka bangun bahwa wah, kami akan ikut Yesus, Yesus akan jadi punya pengikut yang banyak sekali, dia akan jadi penolong, dia akan jadi pemimpin di Yerusalem. Lalu mereka sudah membayangkan bahwa mereka akan berkhotbah depan banyak orang, Yesus jadi pemimpin yang buat mujizat demi mujizat. Itu ekspektasi, bayangan, harapan mereka, dan tiba-tiba semua berubah total. Yesus bilang gini, aku mau pergi. Tiba-tiba mereka semua diliputi kecemasan, ketakutan, dan merasa sendiri, saudara, sendiri. Dan mereka merasa gini, berarti sia-sia semua dong apa yang kami lakukan hari ini. Sia-sia semua yang kami korbankan hari ini. Ternyata dia pergi gitu aja. Kalau bahasa anak sekarang di PHP tuh, ya di PHP sama Yesus dong. Terus 3,5 tahun ini kita ngapain aja? Di tengah kegelisahan, ketakutan, merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa ini gak adil buat saya. Ya wajar ya saudara, karena murid-murid itu masih manusia, mereka belum malaikat. Wajar mereka mengalami ketakutan akan masa depan mereka. Terus nanti gimana kami? Terus gimana nanti? Coba kalau saudara, saya sadar kalau sedang baca Alkitab dalam perenungan yang dalam, saudara memasukkan diri saudara berempati dalam kisah itu dan ikut merasakan apa yang dirasakan dalam kisah itu, maka saudara bisa dapatkan suatu pengertian yang sangat dalam tentang keadaan itu. Saya coba memasukkan diri saya dalam kondisi seperti Matius lah ya. Matius itu kan pemungut cukai, yang dia itu punya kekayaan, jabatan, kehormatan yang luar biasa. Kalau saudara nonton di film tentang Tuhan Yesus itu yang ada di Netflix, itu memperlihatkan beberapa episode tentang Matius gitu ya. Wah itu tuh jabatannya prestise banget saudara. Wah luar biasa, dia kaya. Terus dia tinggalkan semuanya demi ikut Yesus. Dan tiba-tiba Yesus bilang gini, saya pergi dulu ya. Loh terus kerjaan saya gimana? Terus uang tabungan saya yang sudah habis nih gimana? Wajar mereka mulai sedih, sendiri. Mereka mulai merasa ditinggalkan, dikecewakan. Nah, teks yang kita baca 6 ayat tadi, itulah penghiburan Yesus buat mereka. Itulah pengharapan Yesus buat mereka. Martin Luther bilang gini tentang 6 ayat tadi. Dia bilang itu khotbah terbaik dan paling menghibur yang pernah disampaikan Yesus di bumi. Saudara. Karena 6 ayat tadi itu memberikan ketenangan buat murid-murid. Memberikan mereka kayak gini ya, di tengah situasi yang lagi cemas, takut, nggak tahu masa depannya seperti apa, itu kayak sebuah oase, dia disiram dengan air. Wah terima kasih ya, ternyata nggak sia-sia yang kami perjuangkan hari ini. Terkadang dalam hidup kita, seringkali kita menghadapi situasi yang sama. Ada sebuah ekspektasi yang kita bangun dengan semua yang kita sedang bangun di hidup kita. Tapi sadarkah saudara, terkadang yang terjadi kan di luar ekspektasi kita, bukan? Baik masalah hubungan, pekerjaan, bisnis, apapun areanya. Enggak semua harus terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali kita berdoa, tanpa kita sadari ya, kita berdoa itu kadang-kadang kita berdoa dengan sebuah jawaban yang kita sudah taruh di listnya. Jawabannya harus A, B, C, dan D. Tapi kita lupa Tuhan, saya berdoa buat A, buat B, buat C, buat D. Kita tahu kita punya kerinduan pengen dapat jawaban seperti apa. Tapi mari kita tutup dengan kalimat yang terakhir. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi.
Karena seringkali buat kita kecewa dengan hidup ini karena apa? Doa yang dijawab oleh Tuhan gak sesuai dengan harapan kita. Seringkali kita mendapati bahwa ada orang-orang yang meninggalkan kita. Beberapa orang gak menepati janjinya sama kita. Bahkan kita merasa kita ditinggalkan sendiri, gak ada orang yang peduli. Lalu kita playing victim, merasa jadi korban, jadi orang yang paling tersakiti, jadi orang yang paling malang di dunia ini, sehingga gak ada harapan buat saya. Kita merasa semua hal buruk itu terjadi buat kita. Ternyata situasi yang sudah hadapi sama dengan murid-murid yang hampir kehilangan pengharapan bagi masa depan mereka. Tapi 6 ayat tadi itu memberikan ketenangan kepada murid-murid. 6 ayat itu mengubah persepsi, cara pandang mereka, dan membuat mereka menjadi lebih tenang, sehingga sudah bisa melihat mereka menjalani kehidupan mereka. Bahkan pernah saya khotbahkan pada bulan yang lalu, ke-12 mereka kecuali Yudas, mereka mati secara martir, disalibkan terbalik, mereka dipenggal kepalanya, dikuliti badannya hidup-hidup. Mereka rela melakukan semuanya karena mereka tahu mereka bisa tenang di dalam nama Yesus yang luar biasa. Nah, kita mau belajar sama-sama hari ini 3 poin dari ke-6 ayat ini. Mengapa kita bisa tenang di dalam Yesus apapun situasi, saudara? Kenapa kita bisa mengalami ketenangan? Karena ketenangan ini yang mahal, saudara. Banyak orang coba menciptakan ketenangan ini dengan paket wisata. Dijamin, kalau ikut paket wisata kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih enjoy, kamu akan lebih menikmati hidupmu. Ya, ketenangan sesaat selama dalam paket itu. Setelah paket itu pergi, kita kembali gak tenang. Kita merasa kita butuh obat untuk supaya kita bisa tenang. Betul, sesaat waktu dia bereaksi, sudah bisa lebih tenang. Tapi waktu reaksinya selesai, kita gak tenang lagi. Ketenangan sebarang mahal hari-hari ini. Kebutuhan penting hari ini. Orang mencari gimana dia bisa tenang menghadapi hidup ini. Gimana dia bisa tenang di tengah situasi yang sedang tidak tenang hari-hari ini. Maka saya berdoa agar 3 poin sederhana ini akan menolong saudara mengerti dan memahami dan merenungkan baik-baik. Dan kita mulai membangun diri kita lebih merasa tenang di dalam Yesus. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena kepunyaan, bukan karena kenyamanan sebuah rumah yang kita miliki, tapi ketenangan kita yang pasti ada di dalam Yesus. Karena kalau ketenangan kita hanya karena uang, begitu uang itu hilang kita nggak tenang. Kalau kita tenang hanya karena saya punya rumah yang nyaman buat saya tenang, satu waktu rumah itu bisa nggak nyaman buat saudara. Tapi ketenangan dalam Yesus itu begini, situasinya bisa berubah, keadaan bisa berganti, orang bisa pergi dan meninggalkan, kita akan tetap tenang. Kenapa? Karena ada Yesus. Itu yang terpenting. Yang pertama, kenapa kita bisa tenang dalam Yesus? Karena kita bisa mempercayai kehadirannya di hidup kita. Kalau sudah percaya dia hadir di hidup kita, dia ada di hidup kita, kita akan menjalani hidup ini jauh lebih tenang. Yang seringkali membuat kita cemas karena kita merasa saya sendirian. Apalagi kalau kita terjebak dalam konsep playing victim. Saya yang dikorbankan, saya korbannya, saya dimanipulasi, saya dimanfaatkan, saya dirugikan, hanya saya sendiri yang menanggung semuanya, nggak ada orang yang peduli sama saya. Maka kita akan dipenuhi dengan kecemasan demi kecemasan. Tapi kalau kita percaya bahwa ada Yesus di hidup saya, ada Dia yang tak terlihat tapi nyata di hidupku, kita akan jauh lebih tenang menghadapi hidup ini. Ayat 1 bagian B dikatakan begini, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku, Yesus bilang. Dalam terjemahan King James Version, ye believe in God, believe also in me. Tapi itu dua penggalan yang berbeda, saudara. Bagian yang pertama itu adalah bagian sebuah pernyataan, pengakuan, percaya kepada Allah. Nah, bagian yang kedua, believe also in me, itu adalah sebuah kalimat perintah ternyata. Perintah, kamu harus percaya. Kamu harus percaya.
Seperti kamu percaya kepada Allah Yahweh yang tak terlihat itu, kamu percaya juga kepada aku. Itu maksud Yesus kepada murid-muridnya. Karena kan mereka pikir gini, lah Yesus mau pergi nih, terus gimana dong kami sendirian? Maka Yesus bilang, kalau kamu percaya kepada Allah yang tak terlihat itu, demikian kamu harus percaya juga kepada aku waktu aku pergi. Percaya kepadaku meskipun aku tidak bersama dengan kalian. Dalam ayat ini Yesus tidak sedang berbicara tentang iman yang menyelamatkan, bukan. Dia tidak mengatakan mereka harus percaya kepadanya agar diselamatkan, karena murid-murid sudah percaya sama Yesus. Dalam kalimat yang sederhana ini ternyata Yesus menggunakan kata kerja linear yang berarti gini, teruslah percaya kepadaku, teruslah percaya kepadaku seperti kamu percaya kepada Allah Yahweh itu tadi saya bilang, meskipun tidak terlihat. Dengan kata lain, kalimatnya bilang gini, saudara bisa lihat di belakang. Percayalah pada Tuhan, meskipun kamu tidak dapat melihatnya. Kamu juga harus percaya kepadaku, Yesus bilang. Tetaplah percaya, imanmu dalam aku tidak boleh berkurang, hanya karena kamu tidak melihat aku lagi. Aku masih hadir di tengah-tengahmu. Itu yang Yesus mau bilang sama murid-muridnya. Meskipun saya nggak ada secara fisik, tapi secara rohani, saya itu ada bersama dengan kamu. Keyakinan ini yang perlu saya dan saudara miliki. Keyakinan bahwa dia itu hadir di hidup kita. Dia itu ada dalam semua area dan musim hidup kita. Ulangan 31 ayat 6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah pengakuan iman orang Yahudi. Mereka percaya benar kehadiran Tuhan yang nyata di hidup mereka. Kehadiran Tuhan yang mereka nggak bisa lihat, tapi mereka percayai Tuhan yang melindungi mereka, menjagai mereka. Dan kira-kira menurut saudara, sejarah membuktikannya enggak? Sorry, saya enggak setuju dengan pembantaian yang terjadi di jalur Gaza. Tapi saya enggak bisa pungkiri, dalam sejarah bangsa ini, Tuhan melindungi mereka. Saya enggak setuju dengan semua unsur peristiwa politik, penculikan, pembunuhan yang terjadi. Tapi saya enggak bisa pungkiri bahwa dalam banyak pertempuran, dalam banyak, satu negara kan yang paling banyak musuhnya, ya saudara. Dia tuh dikelilingi sama musuhnya, saudara. Kalau saudara masuk dari Mesir gitu ya, dengan bus, biasanya tulir akan jelaskan, oh ini berbatasan dengan negara ini berbatasan dengan negara Syria, ini Jordania, ini dengan ini. Hampir semua musuhnya, saudara. Tapi negara yang kecil ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena ini Ulangan 31 ayat 6. Kehadiran Tuhan itu nyata. Sejarah membuktikan. Nah, Yesus ingin yakinkan kepada murid-muridnya, memang aku tidak kamu lihat secara fisik, tapi aku itu ada. Yang sering sekali saya bilang sama saudara, dia gak bisa disentuh dengan tangan, dan kita gak bisa lihat dengan mata, tapi kita yakin bahwa dia ada bersama dengan kita. Dia ada tengah-tengah keluarga kita, bersama dengan kita. Meskipun kita di tengah keadaan konflik, kecewa, rasa sakit, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada, meskipun di saat kita gak menyadari kehadirannya itu ada di tengah-tengah kita. Saya mengerti kadang-kadang di tengah kecemasan, ketakutan, kita tuh suka merasa iblis serang kita dengan keadaan kesendirian itu paling berbahaya. Keadaan sendiri itu paling berbahaya. Kita diserang dengan kesendirian dan kita merasa bahwa gak ada yang peduli sama saya, gak ada yang care sama saya. Wah, habis, sudahlah, hidup ini untuk apa lagi, gak ada harapannya. Sampai kadang kita lupa bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Kalian boleh ke depan sebentar. Waktu doa puasa hari ketiga bulan lalu itu Pastor Jason khotbah tentang
Tuhan bilang bahwa dia akan pegang tangan kita dengan tangan kanannya. Ternyata Tuhan tuh gak sekedar pegang loh saudara. Dalam terjemahan itu bagus banget. Tuhan itu dengan sengaja mengikatkan tangannya sama tangan kita. Dia sengaja supaya gak bisa lepas. Supaya saudara gak bisa lepas dari tangannya Tuhan. Berapa kali kita sering pengen lepas sama Tuhan. Tuhan bilang, Rian, kiri ya Rian. Enggak Tuhan, kanan Tuhan. Berdasarkan pengalaman saya ke kanan. Dia mau lari ke kanan pun, ini gak bisa lepas. Tuhan mengikatkan tangannya sama kita. Sebegitu hebatnya Tuhan. Thank you, Rian. Sebegitunya Tuhan memegang tangan kita. Meskipun kita gak bisa melihatnya. Dia mengikatkan tangannya sama tangan kita. Dia gak pengen kita jauh dari dia. Sebegitu Tuhan peduli sama saudara. Tapi Pak, saya merasa Tuhan jauh. Itu perasaan saudara. Makanya saya sering bilang, jangan hidup dengan perasaan. Hiduplah dengan firman. Dia bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apakah dia manusia yang seringkali berjanji dan PHP sama saudara? Dia bukan manusia yang suka obrol janji dan tidak menepatinya. Dia Allah yang menepati janjinya, ya dan amin. Jadi kalau dia bilang sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu aja keyakinan saudara. Tapi yang sering kali terjadi, kita suka bersyukur, Tuhan terima kasih bahwa Tuhan selalu hadir buat hidup saya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai suami dan istri, papa dan mama, kita juga mau hadir buat keluarga kita? Karena seringkali kita absen untuk pasangan kita. Berapa banyak pasangan diserang dengan playing victim. Si istri merasa saya yang paling berjuang di keluarga ini. Saya yang paling capek mengerjakan semuanya. Merasa sendiri. Suami saya enggak tolong saya, enggak ngerti apa yang saya rasakan. Sang suami mulai merasa, saya yang paling capek siang dan malam cari uang. Dia enggak ngerti, cuma di rumah doang, tahu apa sih? Waktu semua merasa berjuang sendiri dan tidak hadir bersama-sama, disitulah iblis masuk memporak-porandakan pernikahan kita. Saya berdoa untuk papa dan mama, suami dan istri. Kita harus hadir, bukan hanya secara fisik. Apa yang kurang Pak Pendeta? Saya kan ada di rumah. Semua kebutuhan saya cukupkan. Saya kerja untuk semua kebutuhan. Yes, terima kasih. Tapi dibutuhkan kehadiran secara emosi. Bukan hanya fisik. Emosi. Itu penting. Saking orang sudah hopeless dengan keadaan itu. Kemarin saya ketawa luar biasa dan saya pikir ini dunia mau kiamat kali ya. Seorang pria di Jepang pemberkatan nikah dengan boneka. Terus mereka wedding kiss. Kenapa sih? Karena orang udah gak percaya dengan kehadiran secara emosi. Karena dia bilang mungkin dalam hati dia, boneka ini gak akan meninggalkan saya. Iyalah, dia mau lari kemana? Itu heboh. Saya bahas bilang kiamat nih. Dengan boneka gitu. Terus boneka kecil lagi. Tapi itu yang terjadi. Anak-anak kita perlu merasakan kita hadir secara fisik dan emosi. Karena kita pikir kadang-kadang secara fisik cukup buat mereka. Oh no, emosi penting. Papa mama, saya mau beritahu sama saudara. Anak kita butuh 3 elemen penting. SQ, saya gak akan bosan ulangi ini. Supaya dia selalu mengerti SQ, EQ, IQ. IQ, intelijensi dia, kemampuan. Itu kita bisa dapatkan di sekolah yang terbaik. Bersyukur kalau saudara punya uang, bisa sekolahkan yang termahal, bagus banget. Kalau enggak apa-apa juga. IQ, itu kita kejar. Banyak orang tua keluarkan uang yang banyak untuk menjadi anaknya pintar. Dileskan semuanya les. Anak gak punya waktu di rumah. Saya pernah tinggal di Surabaya.
teman saya punya tempat kursus musik. Itu anak udah nggak pulang ke rumah, saudara. Di mobilnya udah ada makanan dan baju, langsung kursus sempoa lah, piano lah, biola lah, segala macam lah. Nanti dia pulang sudah malam sampai di rumah, capek, tidur. Besok pagi bangun ke sekolah, demikian berulang-ulang. Papa mama rasa kami sudah cukupkan segala kebutuhan supaya dia pintar. Yes, IQ-nya pintar. Tapi ingat, anak gak hanya butuh IQ, dia butuh namanya EQ, emotional quotient. EQ ini gak dapat di tempat kursus dan sekolah, bos. Itu mama dan papa yang bisa kasih. Ajar disiplin, ajar sopan santun. Kalau duduk tuh kayak gini anak perempuan. Kalau bertamu di rumah orang tuh kayak gini. Kalau habis makan, rapikan tempat makanmu. Kalau ketemu sama orang tua, salim tangan, bilang selamat pagi, selamat siang. Kalau dikasih sesuatu, ucapin terima kasih. Itu EQ. Siapa yang kasih? Di rumah, bukan di sekolah EQ. Wah, tapi yang penting dia pintar. Yes, anakmu pintar tapi kurang ngajar. Pilih mana? Pintar tapi kurang ngajar, gak bisa diatur. Lo pilih yang mana? Yang terakhir kita butuh SQ, spiritual quotient. Itu di mana, saudara? Papa mama ajar firman, ajar doa, bawa di gereja, kasih masuk sekolah minggu, ikut ibadah yud, punya komunitas. Jangan sampai dia terlalu pintar, nggak ada attitude, ateis lagi, kiamat. Buat apa semua sekolah mahal-mahal? Saudara bisa mengerti ini. Saya harus ulang-ulang sama saudara, supaya kita bisa belajar lebih baik-baik. Agar semua investasi kita berikan sama anak-anak kita itu gak berlalu sia-sia. Jangan hanya berharap dengan sekolah yang terbaik dan termahal. Kalau sudah punya uangnya, monggo silakan gerak popo, pakai duit surat ke sekolah yang terbaik. Tapi ingat, EQ, SQ itu penting. Jangan sampai mereka kelewatan pintar, terus sudah gak percaya Tuhan, gak hormati orang tua lagi, kurang ajar hidupnya. Terus buat apa semuanya? Saya berdoa kalau Yesus mau hadir buat kita, mama dan papa, kita juga mau hadir buat anak-anak kita. Katakan amin, saudara. Saya tahu ini gak mudah. Di persoalan dunia hari ini kita mencari semua kebutuhan kita untuk suami istri. Saya tahu ini gak mudah. Tapi luangkan waktu bersama. Dengan sengaja ciptakan waktu kebersamaan. Dengan sengaja suruh bangun waktu itu. Jangan tunggu Tuhan belum berbicara sama saya. Ini gak butuh suara Tuhan, bos. Saudara perlu mengusahakannya. Ada waktu sudah bersama dengan anak-anak, tapi ada waktu sudah berdua dengan pasangan saudara. Aduh, masalah lain tuh. Udah gak apa-apa. Ini sudah terlalu lama sudah berame-rame. Sampai lupa waktu berdua. Perlu itu dibangun dengan baik. Karena pernikahan yang sehat akan membangun keluarga mental anak-anak yang sehat. Saya berdoa kita berjuang sama-sama, amin saudara. Saya berdoa Roh Kudus bantu kita semua. Gak mudah jalan hidup ini, tapi saya tahu Roh Kudus mampukan kita. Yang kedua, ketenangan apa yang kita bisa alami dalam nama Yesus? Karena kita bisa mempercayai janjinya. Janjinya dia bukan janji manusia yang hari ini berjanji besok berubah janji dan tidak menepati janjinya. Berapa banyak termasuk saya yang hidup di dalam luka karena papa yang gak pernah menepati janjinya. Saya reparenting saya itu sama Pastor Nala gitu. Pastor Nala itu reparenting banget buat saya. Yang paling menyentuh hidup saya adalah waktu dia menyediakan membelikan satu sepeda. Ya saya kasih dia duit, tapi saya tahu duit saya tuh nggak cukup setengahnya buat harga sepeda itu. Gitu. Yang sepeda itu mahal banget saya tahu karena itu kolektor punya gitu. Meskipun itu bekas tapi itu masih sangat mahal.
Saya nggak sanggup membeli barang itu sebenarnya. Tapi waktu dia bawa sepeda itu dari Bandung ke Palu, terus saya dapat potongan chattingan di grupnya mereka yang dia bilang gini, pokoknya gue minta tolong ya sama kalian semua, anak gue mesti dapat sepeda terbaik, karena nanti waktu dia naik sepeda itu orang akan lihat gue. Saudara tahu itu menyembuhkan luka saya. Kenapa? Karena luka terdalam karena papi saya itu ingkar janji membeli sepeda buat saya. Dan itu gak pernah saya lupa. Dia gak pernah belikan sepeda buat saya. Dan restoran Allah yang bukan bapak kandung saya itu bisa berjuang sedemikian untuk orang yang baru dia kenal berapa tahun, yang gak ada hubungan darah dengan dia. Dan saya menemukan reparenting dalam pribadi dia. Saudara, kita bisa percaya sama janji Tuhan. Karena dia bilang dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus tahu nih, mereka 11 orang ini termasuk 12 dengan Yudas ya, karena dia belum berkhianat ya. Mereka pasti bingung. Terus kami mau tinggal di mana habis ini? Terus untuk semua perjuangan kami, apa nih nanti di masa depan? Terus gimana hidup kami? Mereka belum punya gambaran itu. Yesus bilang, tenang, aku pergi, sediakan tempat bagimu. Yesus sedang berbicara mengenai kekekalan, bahwa semua upah dari perjuanganmu akan berbuah manis dalam kekekalan. Kamu akan menikmati sesuatu yang indah nanti di dalam kekekalan. Bahwa semua penderitaan yang kamu alami hari ini gak ada yang sia-sia. Ada tempat terindah aku sediakan di sana. Inilah cara Tuhan menghibur para murid, bahwa ia bukan yang menjauh dari mereka, namun ia menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Sudah ingat tadi kalimatnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kira-kira saudara bayangkan surga itu kayak apa sih? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bayangin kompleks ya. Masuk pintu gerbang surga. Rumahnya Pastor Roni mana ya? Oh, blok A bagian ujung gitu kan. Rian di mana? Agak-agak belakang kayaknya gitu kan. Kita punya gambaran tuh surga tuh kayak kompleks. Oh enggak. Dalam konteks budaya Yesus, budaya Yesus Yahudi pada waktu itu tuh gini. Jadi waktu dia bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, di rumah Bapakku. Jadi dalam satu rumah banyak tempat tinggal. Jadi dalam konteks Yahudi pada masa itu, jadi punya rumah besar nih, rumah bapaknya nih. Waktu anaknya menikah, dia harus tinggalkan rumah bapaknya, tapi dia bangun rumah di sebelah rumah bapaknya. Kalau dia anak 5, anak 1 bangun di sebelah kanan mungkin. Anak kedua menikah, dibangunkan lagi di sebelahnya lagi. Ingat ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi yang Yesus mau bilang gini, bahwa di surga itu tuh dia gak bicara tentang tempat yang terpisah-pisah, tapi tempat tinggal yang meliputi keluarga yang lengkap. Bahwa semua kita berkumpul di sana dalam persekutuan yang intim. Jadi surga itu bukan tempat yang mungkin terpisah-pisah, terkotak-kotak. Nah, itu jadi satu keluarga besar. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 1-3. Sama-sama kita baca ya. 2-3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota orang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagian pengantin perempuan yang beruntuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi umat Allah. Katakan amin, saudara. Ini tempat kita karena iman pada pengorbanan Yesus. Katakan amin, saudara. Inilah tempat kita, inilah masa depan kita. Di bumi ini hanya tempat transit sementara. Semua yang kita kejar, yang kita cari akan kita tinggalkan. Ini fana. Di sana kekekalan. Itu tempatnya.
Kita bisa berusaha membangun semua yang ada di bumi ini, tapi ingat, pada akhirnya di bumi ini akan kita tinggalkan. Di sana tempat terbaik yang Tuhan sediakan kepada kita. Katakan amin, saudara. Makanya ayat 4 dia bilang ini, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semuanya telah berlalu. Semua kesedihan, semua air mata, semua itu semuanya berlalu. Tuhan gantikan dengan tempat yang terbaik. Katakan amin, saudara. Itu yang kita kejar hari ini. Sebab itu taruh dalam hati saudara, sekali Yesus, tetap Yesus tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Katakan amin, saudara. Maka Yesus tekankan kembali dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Dia bilang gini, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Lalu dia lanjutkan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia kasih satu jaminan, aku akan jemput kamu. Supaya murid-murid ini tenang, aku akan datang kembali. Pesan yang sama buat saudara. Lagi menderita hari ini, lagi sulit hari ini, tenang. Semuanya akan berlalu. Pada waktu ini dia datang jemput saya dan saudara. Saya tahu gak mudah pertahankan iman. Apalagi saudara mungkin yang dulunya bukan Kristen terus jadi Kristen. Saya tahu gak mudah pertahankan iman. Gak mudah di tengah arus dunia ini untuk tetap bisa beribadah sama Tuhan. Tapi saya bilang sama saudara ya, tidak sia-sia iman kepada Yesus. Oh, tidak sia-sia. Tidak sia-sia, dia sediakan tempat. Janji manusia itu bisa saja gagal, tapi janji Tuhan itu gak pernah gagal di hidup kita. Oh, gak pernah gagal, gak pernah gagal selama saya beriman sama Tuhan. Terakhir, sebelum saya masuk poin yang ketiga, kita ini senang ya, saya udah yakin masuk surga. Katakan amin, saudara. Tapi pernahkah saudara terpikir, untuk orang-orang terdekat sama saudara, apakah mereka akan bersama-sama dengan saudara? Orang-orang yang saudara kenal mungkin, dan saudara tahu bagaimana kehidupan iman mereka, apakah mereka juga akan menikmati hal yang sama? Sebelum saya masuk poin yang ketiga, bolehkah kita tundukkan kepala kita sebentar? Mari kita mau berdoa. Roh Kudus akan munculkan satu nama, sebuah wajah seseorang yang saudara kenal mungkin, yang hidupnya jauh dari Tuhan, bahkan tidak kenal Tuhan, bahkan mungkin dia telah meninggalkan imannya. Berdoa, Tuhan, kami tidak ingin hanya kami yang diselamatkan. Berdoa buat orang-orang ini, biar belas kasihan Tuhan turun. Berdoa Tuhan dengan cara Tuhan akan menjangkau jiwanya, menyelamatkan dia. Tuhan pakai dengan berbagai macam cara selamatkan dia. Kami berdiri menyebut nama orang-orang ini. Selamatkan Tuhan. Mereka orang-orang yang kami kasihi, mereka orang-orang yang kami cintai. Berdoa menyebut nama mereka. Tuhan, selamatkan jiwa mereka. Jangan hanya kami yang menikmati kekekalan, tapi biar mereka juga bisa diselamatkan. Kami rebut jiwa mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami jadi alatnya Tuhan, untuk bisa menjangkau yang terhilang dalam nama Yesus. Amin. Kita masuk poin yang ketiga.
Bagaimana kita bisa alami ketenangan dalam nama Yesus? Yang ketiga, karena kita bisa mempercayai pribadinya. Bukan hanya janjinya, bukan hanya kehadirannya, tapi pribadinya, dirinya. Yesus bilang gini dalam ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yakin banget Yesus bilang. Tiba-tiba Thomas ngomong gitu. Kata Thomas pada Yesus, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas bilang, berarti, maksud gitu, terus saya harus mati juga gitu, supaya saya tahu jalan ke situ. Jadi Thomas pun bingung, maksud ini jalannya kemana, gimana caranya? Thomas bingung, wakili murid-murid yang bingung, jalannya kemana, lewat mana? Masa kami harus mati, baru kami tahu jalannya? Maka jawaban yang paling mendalam yang akan saya khotbahkan minggu depan. Yesus bilang gini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mau kasih tahu gini, kita nggak perlu tahu gimana sampai di sana. Kenapa? Karena Yesus yang akan mendapatkan kita. Rian, boleh sendirian. Yesus itu enggak bilang gini, Rian, nanti itu kalau kau mau ke rumah saya di Jalan Garuda, nanti Rian terus jalan Tohua ini ya, sampai perempatan belok kanan sampai di ujung Garuda, di ujung sebelum ke bandara belok kiri Rian, nanti dapat rumahnya Karoni di situ. Jalan. Enggak gitu. Tapi Yesus tidak tunjukin kemana arah rumah Bapa, tapi Dia bawa. Saya bawa Rian. Ayo ke rumah saya Karoni Rian. Saya mengerti konteksnya ya. Jadi Yesus nggak nunjukin jalan. Silakan. Tapi Dia itu jalan. Kita nggak butuh peta untuk sampai ke sana, karena Dia menjadi jalan, Dia menjadi kebenaran, dan Dialah hidup itu sendiri. Wah, itu buat kita tenang, saudara. Saya punya pengalaman ini dengan istri saya kemarin, karena saya cari penerbangan yang paling murah. Akhirnya saya punya spend waktu ada di New York berdua dengan dia. Saya tanya sama teman saya yang udah 24 tahun tinggal di sana. Saya bilang, Kakak Bung, orang Ambon, bantu saya dulu. Kalau saya mau ke sini, saya naik apa? Bagaimana caranya semua? Dia bilang gini, kamu nggak usah. Nanti saya ke situ. Saya ke situ, saya akan antar kamu kemana kamu mau pergi. Bukan hanya dia bilang saya akan ke situ, Dia sediakan semua yang saya butuhkan. Penginapan saya, hotel, semua Dia sediakan. Dia nggak hanya bilang, oh nanti Roni kamu naik ini, kamu turun begini, kamu jalan begini. Enggak. Dia bilang, saya akan ke situ, saya bersama-sama dengan kamu. Wah, saya jauh lebih tenang. Artinya apa? Ngirit juga nggak keluar uang gitu ya, dia takdir semua. Jadinya saya nggak terlalu khawatir. Karena apa? Karena Dia datang terbang jauh-jauh dari Iowa. Dia mesti 2 kali naik pesawat, dia mesti ke Chicago, dia mesti ke New York. Saya tahu besar uang yang dia keluarkan, hotel yang dia bayar, tapi dia bilang saya akan ke situ. Waktu dia sampai, dia lihat kami berdua kecapean. Kenapa? Iya, tadi kami dua turun di stasiun ini, terus nggak tanya-tanya, kita dua lihat, oh hotelnya oke lah, dekat nih. Kami berdua seret koper sehampir 5 kilo, kan saya pikir ya, biasa jalan pagi 5 kilo gitu kan. Tapi dengan panas yang luar biasa, hampir semaput, udah sampai depan hotel. Oh, ini hotel yang salah. Ini hotelnya itu sekitar 6 kilo ke sana. Waduh, mampus. Saya bilang sama kakak saya bilang, Bung, saya salah. Bilang, siapa suruh pergi sendirian? Dia bilang, tunggu saya kok. Dia bilang, tunggu saya. Nah, kadang-kadang kita soal gitu ya, pengen atur hidup sendiri. Padahal Tuhan bilang, nanti sama-sama saya jalannya. Ya, kita mengerti bahwa Tuhan itu segala-galanya buat kita. Ada kuasa dalam nama Yesus, katakan amin, saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Bulan lalu kita doa puasa 3 hari. Dan 3 hari itu 3 hari yang bergumul banget buat saya. Karena gak mudah buat saya. Apalagi sebelum doa puasa 3 hari, saya harus khotbah 4 kali hari Minggu waktu itu. Wah, jemaat sih lihatnya luar biasa ya khotbah gitu. Mereka gak tahu saya tuh khotbah itu dengan kasih karunia Tuhan gitu. Karena beberapa hari itu saya kan jemaat tahu saya pernah 2 kali masuk rumah sakit urusan dengan ginjal saya gitu ya. Dokter sih sudah tanya, Pak ini mau dioperasi nggak? Saya bilang ini masih oke nggak kalau saya nggak dioperasi? Oh masih bisa lah, nggak apa-apa, masih kecil sekali gitu. Oh ya sudahlah, saya pikir oke lah ya, saya masih bisa beraktivitas. Agak ngeri-ngeri juga operasi di laser, saya nggak punya pengalaman itu gitu kan. Saya percaya mujizat juga gitu ya. Terus dan saudara perlu tahu di minggu itu saya buang air kecil itu harus berjuang gitu, karena ternyata batunya itu ada di saluran kencing saya dan saya mesti kencing itu setengah jam, betul waktu setengah jam. Jadi kalau sebelum saya naik khotbah itu ya, wah saya tuh di toilet lama banget karena udah dengan darah keluarnya saudara. Jadi beberapa hari itu saya keluar kencing itu dengan darah terus. Saya berkhotbah 4 kali itu dengan pergumulan banget. Sampai doa puasa hari pertama saya berdoa, Tuhan mujizat Tuhan terjadi. Enggak terjadi mujizat gitu ya, tetap darah. Hari kedua, hari ketiga, saya ingat subuh-subuh itu saya bilangin Tuhan, saya ini harus berangkat khotbah di Batam, di HCC Batam hari Sabtu, hari Minggu, terus saya punya jadwal seterusnya. Saya bilang kalau saya harus masuk rumah sakit ini, saya bilang saya harus cancel semua tiket, rubah semua schedule dan membatalkan semua perjalanan saya. Saya ingat sekali momen itu jam 2 sampai jam 3 itu saya udah gak tahan karena udah sakit banget. Saya masuk toilet itu setengah jam, saya menahan sakit dan keluar darah. Saya udah gak tahu mau doa apa lagi gitu ya. Mau doa minta kesembuhan sudah, semua kalimat sudah. Saya bilang saya ini orang Pentakosta ya, jadi dari kecil tuh papi mami itu ajar darah Yesus berkuasa. Dia cuma bilang darah Yesus, darah Yesus. Aku percaya nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, darah Yesus berkuasa. Dan sudah tahu, boleh dong gambarnya dong. Batu ini keluar dari kencing saya. Itu tanpa operasi, mujizat Tuhan yang luar biasa. Tadi banyak bapak-bapak bilang, apa rasanya? Nggak usah ditanya rasanya, ngilu, sakit pastinya. Tapi saya percaya masih ada mujizat. Nama Yesus berkuasa, katakan amin saudara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nama Yesus akan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari siapkan perjamuan kudus saudara.